Halo teman-teman semua, bertemu lagi pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Kali ini kita akan belajar mengenai faktor integral, persamaan diferensial linear, dan persamaan diferensial Bernoulli. Oke. Jadi untuk urutannya, memang saya dahulukan faktor integral karena nanti untuk masuk ke dalam persamaan diferensial linear, untuk penyelesaian persamaan diferensial linear, membutuhkan faktor integral. Oke, apa itu faktor integral? Perhatikan ini, kita punya PD aja, persamaan diferensial, ini bentuk umumnya, mdx plus ndy sama dengan 0. Ya. Dia belum tentu eksak, tetapi dikalikan fungsi tertentu, dia menjadi eksak. Nah, nanti fungsi tertentu itu yang akan kita namakan sebagai faktor integral. Jadi, ini kata kuncinya ya. Belum tentu eksak, tetapi bisa menjadi eksak jika dikalikan fungsi tertentu. Nah, inilah nanti yang akan kita sebut sebagai faktor integralnya. Oke. Ya, faktor integral. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu. Ya, ini ya. Ini, cermati. Ini bukan PD eksak ya, 2x kuadrat plus y dx plus x kuadrat y dikurangi x dy sama dengan 0. Bukan PD eksak. Kita cek. Oke, kita akan cek. Turunan M, turunan parsial M terhadap y, berarti dia nilainya adalah 1. Sedangkan turunan parsial N, ya, N yang pengali dari dy, terhadap x, hasilnya adalah, sebentar, kita cek, terhadap x berarti ini 2xy dikurangi 1. Jadi jelas berbeda. Ya, 1 dengan 2xy minus 1. Jadi dia bukan eksak. Tetapi kalau saya kalikan dengan 1/x kuadrat, ya, kalikan dengan 1/x kuadrat, kita lihat hasilnya. Ini kedua ruas kalikan 1/x kuadrat, berarti ini menjadi 2 plus y per x kuadrat dx ditambah y dikurangi 1/x dy sama dengan 0. Ini eksak, kita cek. Ya, turunan M terhadap y, apa ini? 2 turunkan 0, y per x kuadrat, turunkan terhadap y sama dengan 1/x kuadrat. Sekarang kita lihat turunan n terhadap x. Ya, terhadap x, y turunkan 0. Kemudian ini kan sebenarnya x pangkat negatif 1 ya. Diturunkan berarti menjadi, kalau diturunkan berarti negatif x pangkat negatif 2. Benar ya? Benar nggak ini? Ayo. Oh, ini ada negatifnya di sana. Negatif x pangkat negatif 1 turunkan, negatif-negatif berarti plus x pangkat negatif 2. Ya. X pangkat negatif 2 berarti sama dengan 1/x kuadrat. Jadi dia PD eksak. Jadi itu contoh. Satu PD yang bukan eksak dikalikan dengan fungsi tertentu, dia menjadi eksak. Nah, lanjut. Kita akan lihat ada dua syarat khusus untuk agar kita bisa mengetahui faktor integralnya itu berapa. Ya. Kita akan lihat. Ini menentukan faktor integral. Nah, nanti kita akan lihat dalam contoh, tetapi di sini perhatikan 1/n turunan m terhadap y turunan m terhadap x. Jadi ini kalau teman-teman cermati, ini ya, bagian ini kan mirip-mirip cek eksak. Ini mirip-mirip cek eksak ya, cek eksak. Ada turunan m terhadap y, ada turunan n terhadap x, itu dikurangkan. Kemudian dikalikan dengan 1/n. Nah, ini syaratnya
jika hasil ini, jadi hasil ini fungsi dalam X saja, nanti faktor integralnya juga merupakan fungsi dalam X. Ya, faktor integral fungsi dalam X juga. Nah, nanti faktor integralnya apa? Faktor integralnya adalah mu sama dengan, ini maksudnya E pangkat gitu ya. E pangkat, nah, integral bla bla bla. Ya, ini maksudnya E pangkat. EXP dalam kurung itu adalah E pangkat. Jadi kalau teman-teman cek di Excel ya, Excel itu kan kadang EXP gitu dalam kurung. Nah, itu adalah E pangkat. Ya. Jadi ini perhatikan bentuknya. Ini bentuk yang pertama. Kita punya dua bentuk. Itu yang akan kita pelajari. Pak, kenapa hanya dua bentuk? Ya karena memang yang pertama, kepentingan kita pada PD linear, kita perlu bentuk ini, dan memang baru dua bentuk ini yang ditemukan gitu ya. Jadi tidak selalu yang tidak eksak pasti bisa menjadi eksak, belum tentu, tergantung. Ya. Nah ini yang kedua. Ya, perhatikan hati-hati, sedikit berbeda. Kalau tadi N, ini M, kemudian ini dibalik ya, dibalik. Nah ini kalau hasilnya fungsi dalam Y saja, integralnya berarti juga fungsi dalam Y. Kemudian mu-nya itu adalah E pangkat integral. Nah, integral dari ini, super MX, hasil dari yang di sini. Ya, terhadap DY. Karena fungsi dalam Y saja nanti kan integralnya terhadap DY. Silahkan ini dicermati. Jadi dua ini mirip tetapi sedikit berbeda ya. Yang satu super N dikali do M do X dikurangi do N do Y. Yang satu adalah super M do N do X dikurangi do M do Y. Kita akan lihat contoh ya. Tentukan faktor integral dari PD di bawah ini. Sebenarnya PD ini tadi sebagai contoh yang pertama ya. Kita tahu bahwa ini sudah kita cek bahwa faktor integralnya adalah super X kuadrat. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana untuk menentukan atau menemukan super X kuadrat ini. Nah, perhatikan. Kita ambil M dan N dulu. Saya tulis tanpa X, Y, tetapi saya harap teman-teman paham bahwa M dan N di sini yang dimaksud adalah fungsi dalam peubah X dan Y. Ya, ini M dan N. Nah, kita cek. Ya, super N. Berarti super N. N-nya ini. Ya, super N berarti ini. Super N. Kemudian, sebentar, saya butuh pointer. Biar mudah. Ya, ini N-nya. Ini adalah super N. Kemudian ini turunan parsial M terhadap Y. Ini, perhatikan ini. Turunkan terhadap Y. Yang ini habis, tinggal Y turunkan terhadap Y. 1. Ini 1. Ya. Kemudian dikurangi turunan parsial N terhadap X. Ini turunkan terhadap X. Berarti 2X min 1. Hasilnya apa? Hasilnya 1. Sebentar ya. Biar jelas. Dan ini yang di sini memang sedikit saya singkat. Jadi ini kan bisa saya tulis 1 per X gitu, kali XY dikurangi 1. Kemudian yang ini yang di dalam kurung hasilnya apa itu? 1 ditambah 1, 2 kurangi 2XY. Berarti bisa saya tulis 2 kurangi 2XY. 2-nya bisa keluar. Berarti 1 dikurangi XY. Silahkan nanti dicek ya teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya ini bisa kita coret ini menjadi negatif 1 ya. Hasilnya adalah ini.
negatif 2 per X. Nah, fungsi dalam X atau Y saja. Oh, ini fungsi dalam X. Artinya nanti faktor integralnya diintegralkan terhadap X. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan di sini fungsinya dalam Y atau dalam X, Y, intinya muncul Y ya. Intinya muncul Y, berarti teman-teman harus cek yang satunya. Ya. Yang satunya. Karena ada dua bentuk. Cek yang satu lagi untuk mencari faktor integralnya. Tapi yang ini sudah dalam X, sehingga kita bisa langsung integralkan. Ini faktor integralnya mu. Nah, ya. Ini rumusnya tadi mu E pangkat ini dx. Ini yang di dalamnya itu seper n bla 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 itu adalah negatif 2 per x. Ini menjadi ini. Ya. Ini sama dengan E pangkat integral negatif 2 per x dx sama dengan E pangkat negatif 2 ln x. Nah, ini teman-teman harus diingat-ingat kembali sifat ln. Jadi di PDB ini cukup banyak kita berbicara pangkat dengan logaritma. Jadi nanti teman-teman silahkan dibuka-buka kembali kalau memang lupa terkait logaritma. Ternyata hasilnya adalah seper x kuadrat. Jadi sesuai dengan ini ya, yang di awal tadi, seper x kuadrat. Itu contohnya. Nah, langsung kita masuk PD linier. Nah, jadi apa yang sudah kita bahas? Sebenarnya dari kemarin ada PD eksak, ada PD separabel. Itu adalah PD-PD order 1 ya. Order 1 itu kan bentuknya nanti bisa macam-macam. Nah, secara khusus ini kita punya yang PD linier. Bentuknya seperti ini. dy dx plus pxy sama dengan qx. Ya, linier. Linier artinya pangkat 1. Ini ada dy dx, di sana ada y. Di kanan tidak muncul y, ya, tidak muncul y di kanan. Ini PD linier. Ya, contoh ini. dy dx plus 3y per x sama dengan 6x kuadrat. Ini PD linier. Nah, ini meskipun seperti ini, kita bisa ambil di sini berarti px-nya apa? Px-nya adalah 3 per x. Yang ini berarti qx-nya adalah 6x kuadrat. Jadi teman-teman harus bisa mencermati suatu PD linier nanti px itu yang mana, qx yang mana. Karena ini penting nanti untuk penyelesaiannya. Untuk yang ini, px-nya berarti berapa? Oh, enggak tertulis, tidak tertulis berarti ini kan sebenarnya 1 dikali y. Ya, sudah, berarti px-nya adalah 1. Ini qx-nya saya rasa terlihat. E pangkat x sinus x. Ya, itu bentuk umumnya. Memang mulai dari dy dx. Kenapa dari dy dx? Karena kita berbicara order 1. Order 1, gitu ya. Nah, penyelesaian PD ini adalah dengan mengalihkannya dengan faktor integral sehingga menjadi PD eksak. Ya, jadi kalikan faktor integral. Jadi bisa saya tulis seperti ini, PD linier, kemudian kalikan faktor integral, kemudian menjadi PD eksak. Ya sudah, penyelesaiannya seperti penyelesaian PD eksak. Itu untuk PD linier. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, nah ini, faktor integralnya itu apa? Ini nanti adalah faktor integral dari PD linier. Ya.
E pangkat integral PX. Jadi tadi kenapa saya mengatakan teman-teman harus tahu PX-nya ini yang mana atau apa. Jadi bisa diperhatikan dari bentuk umum, kemudian PX itu yang ini. Nah, gitu. Kita lihat buktinya. Ini adalah PD linear, ya. Bisa saya tulis ke dalam bentuk ini. Ini ekuivalen dengan ini. Jadi saya kalikan dx, ya. Kedua ruas saya kalikan dx. Kemudian ini ada qx, saya pindah ke kiri. Ini menjadi seperti ini. Sehingga kita punya, nah ini perhatikan. M-nya adalah PXY kurangi QX. Biar nggak bingung, saya pakai M itu yang di depan DX ya, biar teman-teman tidak bingung. Ini M-nya, karena ini 1 kali DY berarti N-nya 1. Ya. N-nya 1, M-nya itu. Kemudian kita cek, ini saya namakan M kecil. Ini penamaan aja, agar saya bisa menyingkat ini sebenarnya. Karena ini terlalu panjang ya, biar bisa disingkat. Nah, kita lihat, seper N. Seper 1 itu 1. Turunan parsial M terhadap Y. M, ini M. Ya, M. Turunkan terhadap Y. Turunkan terhadap Y. Sebentar. Ini ya, ini M. Turunkan terhadap Y. Perhatikan, QX kalau diturunkan dia menjadi 0 karena turunkan terhadap Y. Ini turunkan terhadap Y, Y turunkan terhadap Y 1. 1 kali PX berarti tinggal PX. Kemudian turunan N terhadap X, ini 1 turunkan terhadap X menjadi 0. Jadi hasilnya M-nya adalah PX. Nah, sudah dapat M-nya adalah PX, fungsi dalam X saja. Jadi perhatikan, kalau kita mulai dari seper N, kemudian ketemunya fungsi dalam X saja, nah ini sudah selesai. Tidak perlu cek yang satu lagi. Ya. N ketemu fungsi dalam X saja, selesai. Berarti diperoleh faktor integralnya ini, mu sama dengan E pangkat integral M dx, sama dengan E pangkat integral PX dx. Itu. Ya. Lanjut. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Sebenarnya ini tidak perlu dibuktikan, tidak apa, tetapi ya kita sebagai kerja atau belajar matematika di pendidikan matematika ya sudah ada baiknya kalau kita tahu bagaimana sih pembentukannya begitu. Karena kita tidak sekedar berbicara atau berlatih soal atau hanya sekedar menghafal rumus. Tapi harapannya ini juga berlatih untuk membuktikan. Di samping untuk pemahaman teman-teman juga. Oke. Ya, terakhir ini PD Bernoulli, ya, tapi belum terakhir juga, masih ada 3 slide mungkin ya. PD Bernoulli, ini bentuknya, perhatikan teman-teman. dy dx plus pxy sama dengan qx kali y pangkat n. Nah, apa yang membedakan dengan PD linear? Jadi, yang membedakan adalah di sini ada bentuk y pangkat n. Jadi memang di dalam matematika terkadang ada yang namanya ekspansi ya, atau perluasan. Oh, tadinya kita hanya punya bilangan asli, kita perluas. Perluas menjadi bilangan bulat. Bilangan bulat diperluas lagi menjadi bilangan rasional, dan seterusnya. Sama, tadi kita hanya berbicara PD linear. Nah, sekarang bagaimana? Bisa nggak yang tidak linear? Ya, bentuknya bukan bentuk umum dari PD linear tadi. Oh, ternyata kita punya yang namanya PD Bernoulli. Meskipun perluasannya ini ya hanya secara khusus, tidak keseluruhan, makanya dinamakan perluasan, bukan perumuman. Ya. Kita lihat contohnya.
Ya, ini sederhana. Kita masih berbicara order 1 sehingga ini dy dx, di sana ada dy dx juga. Ini ada y dikalikan fungsi dalam x. Nah, ini yang membedakan di ruas kanan. Kalau pada PD linear kita hanya melihat fungsi-fungsi dalam x di ruas kanan ini, untuk PD Bernoulli kita masih bisa melihat fungsi muncul bentuk y pangkat ya. Ini y pangkat 2, yang ini y pangkat 4. Nah, bagaimana menyelesaikan PD Bernoulli? Penyelesaiannya adalah menggunakan substitusi. Ya, substitusi apa? Substitusi V sama dengan y pangkat 1 dikurangi n. Nanti kita akan cek, kita akan punya satu contoh penyelesaian. Saya berikan satu aja, karena ketika teman-teman menyelesaikan PD Bernoulli, artinya nanti juga menyelesaikan PD linear. V sama dengan y pangkat 1 dikurangi n, sehingga PD tersebut menjadi linear. Nah, kalau kita urutkan kembali, berarti nanti kita punya Bernoulli gitu ya. Dia menjadi linear, kemudian menjadi linear tadi menjadi eksak. Nah, penyelesaiannya nanti eksak ini pada akhirnya. Jadi memang cukup panjang nanti penyelesaiannya, tapi tidak apa ya. Kita lihat contohnya. Ya, contoh 1 di atas bukan berarti ada 2 contoh atau lebih dari 1, tetapi ini contohnya nanti 2 slide, ini slide yang pertama dari contohnya. Saya punya dy dx plus y sama dengan xy pangkat 3. Ini jelas ini adalah PD Bernoulli. Itu ya. Ini penyelesaiannya. Perhatikan bahwa ke bentuk umum dari sini diperoleh berarti n-nya adalah 3. Ya. Sebentar, ini y pangkat n dengan ini y pangkat 3. Berarti n-nya 3. Lanjut. Karena n3 tadi, n3 berarti v-nya, nanti v-nya adalah y pangkat negatif 2. Nah, ini dv dx, nah ini kenapa seperti ini? Perhatikan. dv dx berarti sama dengan d dari turunan terhadap x, d dx dari y pangkat negatif 2. Ini menggunakan aturan rantai, dia menjadi d y pangkat negatif 2 dy kali dy dx. Ini yang penting di sini. Karena kalau tidak kita buat pakai aturan rantai, bagaimana kita memunculkan dy dx? Seperti biasa, karena kita mau memisalkan v, y-nya kita ganti dengan v, artinya bentuk y nanti sebisa mungkin hilang, kita gantikan dengan v. Ya. Nah, ini turunan y pangkat negatif 2 terhadap y, hasilnya adalah nih, negatif 2 y pangkat negatif 3. Lanjut, kita bisa substitusikan ke dalam soalnya. Ya, ini soalnya. Ini soalnya. Ya. Sebentar, saya cek dulu dy dx plus y sama dengan x y pangkat 3. Ya, ini dy dx-nya, dy dx, dy dx. Berarti dia berubah menjadi ini. Oh, maaf, sebentar. Belum disubstitusi. Ini saya bagi dulu. Ya. Ini kita akan sesuaikan di sana biar kelihatan nanti. Ini saya bagi dulu dengan y pangkat 3. Saya bagi dulu y pangkat 3. Jadi ini
ruas kanannya ini saya buat seperti di PD linear, ya, tidak ada bentuk Y ruas kanannya. Hingga saya bagi Y pangkat 3 menjadi ini. Lanjut, nah ini ya, setelah saya bagi substitusi apanya yang disubstitusi ini ya, ini disesuaikan. Nah ini berarti menjadi min setengah dv dx, ini sesuaikan sehingga dia masuk ke sana, jadi min setengah dv dx. Kemudian y pangkat negatif 2 ini menjadi v ya. Kemudian ini tetap x-nya tetap x ya, tetap x. Nah ini saya bawa ke dalam bentuk PD linear. Ya, bawa ke dalam bentuk PD linear artinya koefisiennya saya buat 1, berarti menjadi ini. Nah, saya warnai biar kelihatan. Jadi kita punya PD baru, persamaan diferensial baru ini dalam V dan X, Kalau pada PD linear kita dalam Y dan X, yang ini dalam V dan X. Tetapi secara umum untuk bentuk X-nya sama, gitu ya. Tidak terlalu mengganggu bentuk ini. Meskipun dalam V dan X tidak mengganggu. Karena kita butuh PX, fungsi yang dalam X, ya sudah PX-nya ini, yang saya warnai biru. Ya ini sesuai. PX-nya negatif 2 yang ini. Jadi bukan yang negatif 2X ya. Kalau negatif 2X itu nanti QX-nya. Ini PX-nya negatif 2. Tidak pakai V. Kenapa? Ya karena fungsinya dalam X. Ya, kalau teman-teman cermati, ini kan disesuaikan dengan bentuk, saya tuliskan di kanan bawah, jadi dy dx plus pxy sama dengan qx. Nah bentuknya kan ini sebenarnya ya, tapi y-nya sudah kita ganti dalam v, sehingga ini menyesuaikan. Oh ini ada dy dx, berarti di sana harus ada ini dv dx ya. Dan di sini ada pxy, berarti ini ada pxv ya, ya. Berarti px-nya adalah negatif 2. Oke. Lanjut ya, ini saya tuliskan ulang. Px-nya adalah negatif 2. Nah, sekarang faktor integralnya kita sudah punya px. Kemudian dari px ini kita dapatkan faktor integral e pangkat negatif 2x. Kemudian PD-nya berubah ya. Jadi artinya e pangkat negatif 2x ini saya kalikan ke sana. Kalikan. Ini. Nah, sekarang bagaimana untuk menyelesaikannya? Ini PD sebenarnya sudah menjadi eksak karena sudah dikalikan dengan faktor integral. Jadi ini sudah eksak ya. Sudah eksak. Ini kita lihat. Nah, ini menjadi ddx v e pangkat min 2x. Waduh, gimana lagi itu Pak? Gitu ya. ddx v e pangkat negatif 2x. Konsepnya sama, UV aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. dv dx itu kan artinya V aksen ini. V aksen. Ya, ini V aksen. Kita lihat yang ini jelas V. Ya, ada V aksen, ini jelas V. V aksen dengan V. Nah, sekarang tinggal ini. Kalau ini V aksen, ini V, yang ini otomatis kalau mau mengikuti yang di sana, kotak di kanan, berarti ini haruslah U. Kita cek, oh kita masih punya negatif 2, ini ya, negatif 2, E pangkat 2X. Oh jelas, itu adalah U aksen.
Jadi ini bisa kita nyatakan dalam ddx VE pangkat min 2x sama dengan ini. Nah, ini turunannya terhadap x. Nah, sekarang integralkannya terhadap x semua. Ya. Integralkannya terhadap x. Ya, ini. Integralkan terhadap x, dia tetap VE pangkat negatif 2x. Ya. Jadi turunan dari ini, integral dari turunan ya dirinya sendiri. Kemudian ini negatif 2x E pangkat 2x. Nah, inilah mengapa salah satu syarat dari persamaan diferensial biasa, prasyaratnya adalah kalkulus integral. Jadi ini menggunakan integral, dicek nanti pakai integral parsial. Ya. Karena ini bisa habis x-nya kalau diturunkan. Kemudian kita punya E pangkat negatif 2x. Pakai parsial. Kemudian saya kalikan kedua ruas, ini ke sana. Kedua ruas dikalikan dengan E pangkat 2x. Jadi ini. Lanjut, jangan lupa kembalikan ke bentuk V-nya. V-nya adalah 1/y². Ya. V-nya 1/y². Sehingga solusinya adalah ini. Nah, itu beberapa hal yang perlu teman-teman cermati. Latihannya nanti ya ketika pertemuan saja. Saya belum siapkan latihannya. Ya. Saya lebih penting untuk mempersiapkan teman-teman untuk memahami ini dulu. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga benar-benar menyimak itu dari awal hingga akhir dan dapat membantu teman-teman belajar, juga membantu teman-teman untuk memahami ya, persamaan diferensial linear maupun Bernoulli. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan begitu. Salam sehat semuanya.